Inspirasi datang dari hal-hal sepele yang muncul di pikiranmu. Akan tetapi, jika masih merasa sulit, kita bisa terinspirasi dari apa yang kita lihat di depan mata. Hal itulah yang secara nyata dialami oleh seorang anak laki-laki ini. Ibunya yang merupakan seorang pelukis meminta anak laki-lakinya untuk melukis menurut imajinasinya. Ia mulai membasahi kuas dan menorehkan tinta ke atas kanvas putih yang berada di hadapannya. Dengan gembira, anak itu menyeret ibunya untuk masuk dan memperlihatkan lukisan miliknya. Seketika sang ibu dikejutkan dengan apa yang tampak di atas kanvas. Itu adalah lukisan hantu yang mengerikan. Dengan penuh kemarahan, ibu memarahi anak laki-lakinya. Anak laki-laki yang merasa terdesak itu pun mengatakan bahwa ia hanya melukis apa yang ia lihat. Merasa begitu kecewa, ibu meminta kepada asistennya untuk menyingkirkan lukisan itu. Sejak saat itu juga anak laki-laki itu hanya diperbolehkan melukis apa yang ibunya katakan dan mengabaikan semua yang anak itu lihat. Begitulah anak laki-laki itu tumbuh dengan mewarisi bakat ibunya. Lukisannya turut dipajang di dalam pameran. Orang-orang memuji hasil lukisan anak itu. Sampai suatu ketika anak itu berkata kepada ibunya bahwa ia tak mau melukis. Ia hanya mau melukis apa yang ia lihat saja. Ibunya menolak untuk membicarakan hal itu lagi. Namun anak itu terus berusaha meyakinkan ibunya, tetapi sampai akhir ibunya tetap melarang. Keesokan harinya tampak guru seni sedang tidak ada di kelas. Ketua kelas memberikan tugas untuk melukis tema bebas. Anak laki-laki itu pun mulai meraut pensil dan menyiapkan seluruh alat lukisnya. Ia menatap kedua roh perempuan yang melayang di hadapannya tersenyum dan ia telah memutuskan harus melukis apa. Adegan berpindah di sebuah kamar di rumah sakit. Anak laki-laki itu terlihat terbaring lemah dengan kaki yang diperban. Tampaknya ia mengalami patah tulang. Ketua kelas beserta kedua temannya merasa ketakutan terhadap apa yang telah terjadi. Ibu sang pelukis pun tergesa-gesa menemui ketua kelas dan menamparnya. Ia menyalahkan ketua kelas yang seenaknya memberikan arahan ke seluruh anggota kelas. Ia mencoba menjelaskan bahwa yang telah terjadi adalah anak laki-laki itu tiba-tiba terlihat sedang berdiri di ujung jendela dan melompat ke bawah tanpa sempat untuk mencegahnya. Lukisan anak laki-laki itu adalah dua roh perempuan yang tadi sempat melayang di hadapannya. Mimpi buruk lama yang dialami ibu sang pelukis kini pun muncul kembali. Ia menangis dan merasa menyesal. Muncul ingatan masa kecil ibu sang pelukis. Saat itu ia memperhatikan kakak perempuannya yang tampak menatap ke arah sesuatu yang tidak ia mengerti. Kakaknya heran mengapa adiknya tidak dapat melihat hal yang sama. Adiknya lalu menyarankan kakaknya untuk melukiskan apa yang ia lihat. Namun saat gambarnya telah selesai, ia terkejut menemukan gambar yang telah dibuat oleh kakaknya. Menampilkan sosok perempuan dengan leher terpelintir yang tampak mengerikan. Saat itu adalah awal mulanya. Setiap hari kakak perempuannya mulai menggambar apa yang ia lihat. Ia mulai berbicara aneh dan menangis sendirian. Adiknya mulai ketakutan dengan kakak yang perlahan berubah menjadi orang lain. Suatu hari kakak perempuan merasa sesak seperti tercekik di leher. Namun semua orang tidak dapat mengetahui apa penyebabnya. Pada saat itu adik telah menyadari bahwa kakaknya menjadi sakit karena gambar yang ia buat. Namun karena ia masih kecil, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa ialah penyebab semua ini, adik meminta maaf kepada kakaknya. Tetapi yang mengejutkan, kakak malah berterima kasih. Ia sudah benar-benar bukan kakaknya lagi. Adik pun berusaha menceritakan semuanya kepada ibu mereka. Tetapi karena adik masih kecil, tak ada satupun kata-kata yang didengar. Tak lama kemudian kakak ditemukan mati di danau dekat rumah sakit. Saat melihat benda-benda peninggalan kakak, lukisan terakhir di sana adalah lukisan makhluk di danau itu. Tidak salah lagi bahwa kakak telah meninggal karena terlibat dengan makhluk di dalam gambar. Sang ibu pelukis yang menangis pun mengelus perlahan anak laki-lakinya dan berkata akan melindunginya. Setelah keadaan membaik, anak laki-laki pun kembali pulang ke rumah. Semua alat-alat untuk melukis telah disingkirkan dari dalam rumah. Menatap anaknya yang duduk di kursi roda, ia mencoba meyakinkan anak laki-lakinya itu bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, di malam yang sama terdengar teriakan dari arah luar kamar. Saat menghampiri, anak laki-lakinya terlihat kedua tangan anak itu telah terluka oleh begitu banyak darah yang digoreskan ke lantai, mencoba untuk mulai melukis kembali. Anak laki-laki yang ketakutan pun meminta tolong kepada ibunya. Meskipun panik, ibu berusaha untuk menenangkan anak lelakinya itu. Sejak hari itu, kedua mata anak laki-lakinya pun ditutup menggunakan perban oleh ibunya.
Anak laki-laki itu berulang kali memimpikan sosok hantu yang melukainya. Ia berteriak setiap malam saat mencoba tidur dan didatangi oleh ibunya yang terus berusaha untuk menenangkannya. Hari itu mereka kembali berbicara. Anak laki-laki tidak tahu apa yang harus ia lakukan setelah ini. Ibunya pun membelai lembut anaknya dan berkata akan mencari cara agar ibu dapat terus menjaganya dan anak laki itu bisa tetap melukis sesuka hatinya. Namun musim dingin tahun itu, ibu anak laki-laki itu meninggal karena kecelakaan yang tidak diketahui apa penyebabnya. Meninggalkan seorang anak laki-laki yang tidak bisa apa-apa menjadi seseorang yang tidak punya ibu. Ia duduk meringkuk di sudut kamar yang sunyi. Tiba-tiba datanglah asisten ibu sang pelukis membawakan sesuatu yang telah dititipkan oleh ibunya. Anak itu mulai meraba benda itu dan menyadari bahwa itu adalah sebuah kanvas lengkap berserta alat lukisnya. Ia teringat akan kata-kata ibunya bahwa ia akan mencari cara agar ibu bisa tetap berada di sampingnya dan anak laki-laki itu tetap bisa melukis sesuka hatinya. Dengan cepat, anak laki-laki itu membuka perban yang selama ini menutupi kedua matanya. Apa yang pertama kali ia lihat di sana adalah sosok arwah ibunya sendiri. Kemudian ia menangis tertunduk. 2 tahun kemudian, anak itu telah dikenal sebagai seorang pelukis yang hebat. Ia diwawancarai oleh seorang reporter mengenai hasil karyanya. Dan lukisan yang mewakilkan semua itu adalah lukisan yang berjudul Ibu.